Dia pakai remote ya? Gak bisa. Bisa pakai remote. Handphone. Udah siap ngobrol belum nih? Udah diri. Iya, ini kita mau ngapain dulu nih? Yoi. Terima kasih sudah jadi tamu di Wahmen, Wahwan. Wahmen. Mantap. Wahmen. Apa Wahmen cerita itu- tentang apa nih Wahmen nih? Wahmen itu kan wah tuh, jadi teman-teman gue tuh semuanya wah, punya cerita-cerita yang sebenarnya wah semua. Kan biasa wawancaranya artis kan. Nah. Kalau artis udah Ini jadi artis bro. Nih. Iya. Asik. Kagak ada jobnya. Nih udah nih, aman. Bisa di baterainya? Baterainya bermasalah. Kita lanjut lagi. Tadi Boy, katanya kok potong, kita ulangi lagi Boy. Lu 2006 pertama kali MC. Terus Mas, Kok gue gak ditanya sih pertama kali gue MC? Ya ntar sabar dong lo ah. Gak bisa lah. Ini lama-lama kita keluarin deh. Ladies first loh. Gimana sih? Iya iya ntar dulu sabar dong. Ini lo tahu kan? Maaf ya. Maksudnya kali aja orang abis nonton ini kan kita kebagian job ya. Iya, belum. Gua dulu maksudnya. Terus. lu masuk audisi pelawak TPI namanya tembok-tembok itu adalah tadi lu Belum bawah gue, makanya kan ada panjangan nggak sih? Nggak ada? tempat bikin orang ketawa. Oh, itu ide awalnya dari siapa? Apakah ada yang Enggak, tembok itu sebelum ada gue, mereka bertiga. Udah ada. Satu orang keluar, akhirnya gue masuk. Sebelum itu gue cabut, pancak boy. Oh, Oh. udah gara-gara lu masuk tuh kurang ya jadinya ya? Jadi kebuka. Makin banyak nggak ada job. Iya. Ya gitu dari situ gue. itu audisi itu berapa ya? Apa? Audisi api itu tahun berapa berarti lu? Wah, audisi api itu tahun berapa gue? Pokoknya pas Piala Dunia tuh dulu kali. Makanya namanya jadi Kalau ini kan 4 tahun sekali. 2000. kalau Kokom tuh Piala Dunia Tawa. Gue sebelum Piala Dunia. Tahun kita gue kabarin WhatsApp. Lama kan? Susah emang kalau orang pelawak gini ya. Gue lupa. Terus akhirnya dari situ lu juara atau apa? Berarti lu Wakil angkatan Jakarta. Api itu berarti ada yang si Oh Sule? enggak, gue api 4. Oh. Sebenarnya kan Kalau yang Bajan? Baja 3, api 3. Oh. Pokoknya di angkatan gue tuh nggak banyak. Paling si ini doang. Siapa namanya? Adik tim lu. Oh. Dulu nama grupnya dia Bemo. Oh, Nah, iya, gua iya, sama iya. dia. Oh, Gitu. si Ade. Iya. Gitu. Terus dari situ baru lu sekarang makin banyak dan akhirnya sekarang kenapa Alasannya alasannya makin banyak nih. kerjaan Oh, iya, makin banyak amin, makin amin, banyak. Emang lu berapa kan atau makan banyak? Kepala gue. Amin. Kepala bener lu jangan. Iya, Dan Ya, terus sampai yang sekarang, sampai sekarang. sekarang bikin Kokom Band itu juga dari audisi. Dari audisi juga. Bikinlah audisi. Nah, ngewakilin Jakarta. Setelah udah eliminasi, sekali tampil eliminasi sama tuh gue dulu api juga gitu. Sekali tampil langsung eliminasi. Nah, untung ada job TVRI yang hampir 2 tahun. Kalau enggak mungkin bubar kok. Pakai si Kokom itu. Kokom hampir 2 tahun setelah lolos dari ikut itu kan audisi. Hampir 2 tahun tuh Kokom main di TVRI. Nah, itulah tempat kita belajar gitu. Dapat di situ dilihat orang Iya. segala macem. Oh iya, maksudnya di situ kita belajar lah nyari apa namanya? Kan benar-benar awal bikin Kokom itu kita belum tahu basic bikin band humor, gimana cara ngadu-ngadu lagu segala macam. Lu ada nggak sih pernah di kan ada tuh selain Kokom ada tim lo kan? Pernah nggak sih kayak tim lo kan pernah naik banget tuh ya namanya? Pernah nggak sih di kayak di Kokom ikutin tim lo nih? Oh iya, Cima kan sama dia kayak Aqua. Orang tahu Fit, taunya apa? Iya. Aqua. Kalau minuman apa taunya Aqua. Nah itu karena Kayak dulu udah kan ke branding ya, Nah, udah ke branding si legend lah hitungannya tim lo. Jadi kalau misalnya gue nawarin ke klien, Kokom nih, oh yang kayak tim lo ya. Iya. Tapi sebenarnya itu nggak masalah kan? Nggak masalah ya itu Iya. cuman image maksudnya buat gambaran Iya, karena ada gambaran. Padahal band humor sebenarnya banyak ya gitu di Banyak. Jakarta. Dulu kan ada Wong Pitu Ya. juga kan kalau kayak sekarang ada Chaplin, gitu kan. Chaplin, Chaplin benar. macem-macem. Tapi gila sih itu. Ya, Gokil. udah ngobrol kita segitu aja kali ya. Tutup aja tutup. Abis itu kita ngobrolin ini. Kalau Teteh? Kalau aku ya itu tadi aku bilang kalau aku kan emang bukan dari background entertainment gitu. Tapi emang passionnya dari dulu tuh dari kecil emang udah suka kayak nyanyi gitu-gitu. Nah, yang lucu gini ceritanya. Jadi waktu gue SD, gue lagi kalau nggak salah lagi ada acara renang dari sekolah. Terus di sebelah kolam renangnya itu ada kayak sanggar ya pokoknya sanggar drama, sanggar tari gitulah yang tentang kesenian. Terus udah gitu gue ngeliatin aja. Terus tiba-tiba gue tanya sama orangnya,
ibu kelas namanya SD loh, bu ini mau nanya ini apa sih, terus diceritain lah panjang lebar, terus gue tanya berapa harganya sekian, dari situ gue nabung. SD gue nggak bilang sama bokap gue, nggak bilang sama nyokap gue nabung sehari itu 1.000 buat bayar pendaftaran masuk. Gila. Karena lo pengen Iya, karena gabung. karena gini, kayak dia latihan drama itu tuh bener-bener pakai olah vokal gitu-gitu, jadi seru banget. Terus gue latihan, gue bayar, gue bilangnya sama bokap setiap hari Selasa atau Kamis gue lupa, gue ada les konten. Saking menghindarinya, karena keluarga nggak mau lu masuk ke dunia militer itu rata-rata kan memang agak galak ya gitu. Jadi bokap gue tuh emang sangat strict banget gitu. Jadi yang nggak boleh ngapain sih kamu gitu. Nah nyokap gue kan ikut aja. Padahal sebenarnya dia support apa yang gue pengen gitu. Nah singkat cerita udah selesai gitu sampai akhirnya gue masuk lah di sanggar drama itu. Terus gue latihan, uang jajan gue sisihin 1.000 setiap hari sampai akhirnya suatu hari gue datang ke tempat syuting dari sanggar gue itu untuk melihat ini loh proses syuting kayak gini. Pulangnya 98, Bo, itu apa namanya? Kerusuhan. Gue kena kerusuhan sampai rumah jam 9 malam. Anak kelas 6 SD, bokap gue udah panik, gue dilaporin polisi. Sampai sana bokap gue, lu nggak bisa pulang apa emang lu nggak bisa pulang? Oh kan gue ikut jarak. Waktu itu apa ya? Sebenarnya Lu dapet apa aja? Otis tadi ngambil knalpot. gue gak jujur gitu. Iya, namanya Makanya anak SD. pulang-pulang papa, bokap gue gak marah karena gue pulang bawa knalpot terus. Iya kan. ternyata pas dicoba knalpotnya nggak pas, disuruh ikutan lagi. Ambil lagi sana. Beda CC nih kan. Itulah ceritanya. Akhirnya dari situ baru bokap gue tahu, oh lu beneran gitu. Itu dan maksudnya ibarat akhir-akhir SD ya kan, orang tua baru menyadari itu suka dunia itu. Sebenarnya udah tahu, gue kayak misalnya ada tante gue kan emang yang berkecukupan, gue udah bilang, tante tolong dong teleponin Papa Tibok dulu kan, Papa Tibok bayarin dong jadi penyanyi. Tante gue udah mau bayarin, bokap gue nggak boleh. Gue udah bilang aku mau jadi penyanyi, gimana sih zaman kelas 5 gitu mau jadi penyanyi, udah Berarti dibayarin. seangkatan Cikita Medi gitu-gitu kali Harusnya. ya. Enoleria. Kalau anak saya kan dulu SD kan pengennya cita-citanya jadi dokter, jadi pilot. Kalau lu pengen jadi penyanyi dari dulu emang. Penyanyi. Untung gak jadi ya. Makanya suaranya cakep banget kan. Lu kalau gue lagi nyanyi aja lu, wah. Untung kita udah pernah dengar. Lo jangan. Wah, ini. Dia kalau nyanyi nih, Nah. gentengnya kosong. Sakit. Saking getar. Vibranya banyak kan dibandingin Lagi ini. vibro gitu ya. Terus kalau mulai MC, Nah, jadi kalau dari MC itu akhirnya oke gini. Akhirnya mengerucut lah, apa yang gue suka mengerucut. Oke, kayaknya gue dalam bidang nyanyi enggak gitu karena suaranya pas-pasan gitu ya. Terus akhirnya dalam bidang drama belum dapat linknya gitu. Akhirnya, jadi bokap gue gini, waktu gue selesai SMA ditanya mau kuliah di mana, gue cuma bilang mau komunikasi. Bokap gue tetep, kalau bisa sekretaris aja. Nggak bisa apa gini, ada aja jawaban gue deh. Udah diarahin dikasih sekretaris, gue, Pak ternyata ini begini loh pengen itu gitu. Terus ke dokter, waktu itu kedokteran kenapa ya nggak dapet apa gimana gitu ya, pokoknya sekretaris bokap gue maunya. Terus tiba-tiba, Pak ini ada nih komunikasi, ternyata lagi murah Pak gitu, komunikasi gitu. Akhirnya yaudah deh, yaudah bisa, emang bisa nyicil, bisa gini, bisa Pak, udah lah Pak, ini kan aku. Nah gue ngomong di sama bokap gue gini, Pak aku udah besar, ini kan pilihan hidup aku. Tunggu kasih backsound sedih dulu. Iya tolong dong. ributnya gitu. Ya effort dong, gimana sih nih YouTubers. Terus udah gitu, ya udah ini pilihan aku pengen ambil yang ini kuliahnya supaya gini kan biar bisa tersalurkan gitu. Masa gue yang cerewet ini jadi nggak kemana-mana gitu. Ya udah, gue kuliah di komunikasi. Nah dari kuliah itu sebenarnya punya teman. Salah satunya teman gue yang sekarang jadi manajer artis besar itu juga salah satu yang bukan yang itu ya, bukan. Oh beda lagi, bukan Dodo. Ada lagi. Ada yang emang dia juga ngebantu gue banget gitu. Oh lu komunikasi ya? Komunikasi. Oh komunikasi mana? Hah? Komunikasi mana? Lu kan berdua di WhatsApp. Enggak, gue nggak tahu lu di komunikasi. Lu nggak tahu? Kalau gue tahu dulu dia komunikasi. SA unggulan ya? Iya. Ya kan? Gue nggak tahu deh. Nah itu lu tahu bukannya lu mulai itu ke TV dulu baru MC atau MC dulu atau TV dulu sih? MC dulu. Oh MC dulu ya, bukan MC TV dulu, dulu baru ya? TV. Karena gue tahu Lisa itu dulu lebih terkenal di TV sebagai host queen. Iya. Terus acara Dulu. show host. Dia pas kenal gue pas gue Shopping. lagi di situ ya kan. Enggak, gue kenal pas ada di JCC Enggak, itu maksud pertama. gua- maksud Oh pas gua- udah ada di situ Iya, ya? lu kenal gue pas lagi emang lagi hot-hotnya ada Iya. beberapa Beberapa acara ini TV. aja ya. Taman Buaya. Teman gue. Apa? Iya, teman gue ya. Tapi udah lama tuh ya. Maksudnya udah kenal lama sama dia. Udah Udah. lama. Jadi ya pokoknya gitu, singkat ceritanya pokoknya akhirnya gue masuk komunikasi, ternyata enak, terus ketemu sama teman-teman komunikasi kan pasti di situ. Terus dan gue kan orangnya berani. Nah teman gue ini gue bilang Megang ular berani? Megang ular? gak berani, kecuali ya Tadi dia bilang orangnya berani. Ntar dulu, ularnya zaman yang suka
gitu-gitu. Ular yang diam tuh gue seneng gitu. Ini bye-bye lo kena ini tuh. Kan bisa ditit kan ini. Kena band lo. Lah ular yang diem kan ada Iya emang. banyak, iya. Yang muter doang gitu. Ular mati. Yang bisanya itu kan, maksudnya Iya. bisa. Ini kontennya 18 tahun. Bisa bangun. Gitu. Jadi akhirnya ya udah gue pertama kali ngomong gini nih sama dia. Ki, gue pengen MC dong Ki. Kan lu ego. Oh, si manajer yang terkenal itu. Ki dia ego tuh, tapi juga ego-nya bukan yang besar-besar banget dia, tapi dia udah lumayan. Ki gue mau MC dong. Ya masa kata dia. Cobain Ki, kalau gue nggak, maksud gue lu gak usah bayar gua gitu, gua pokoknya mau main ini aja. Bener dong, dikasih sama dia 1 titik gitu ya. Wah, MC tuh gue. Dengan pas gue turun, Ki gimana? Sa dimasukin ke mukanya. Sa katanya, lu teriak doang katanya, gua gak tahu apa yang diomongin gitu kata dia. Karena pertama-tama. Iya. Dan lu tau gak sih pertama kali gua MC gemetar? Lu gemetar gak sih pertama kali MC? Sampai gua taruh lagi. Ki gua ngomong apa Ki? Dia lu opening, apaan tuh opening? Ki lu. Oh, bener-bener gak tahu ilmunya. Ya maksudnya tahu lah di sekolah, di kampus gue diajarin, cuma kan beda ya sama Beda, kita yang di iya, atas iya. panggung. Apalagi gue kepenyiaran kan radio, kebanyakannya gitu. Nonsen. Opening radio gitu nih gimana ngomong gitu. Satu lagi yang ada lagi nih cerita setelah itu, akhirnya gue MC itu, terus kata Kiki cuma ngomong gini, saat itu suara lo terlalu cempreng, artikulasi lo nggak jelas, udah gitu cuma teriak-teriak doang, lu nggak nyampein si produknya, ya message-nya dan produknya, lu cuma introduce aja, abis ini band ini, gitu, jadi lu harus belajar itu. Nah dari situ. Tapi enak ya punya teman yang kayak gitu, maksudnya menjabarkan kekurangan. Yes, itu makanya gua sebenarnya thank you banget sih sama dia sampai detik ini juga masih bantuin gua kan, gitu kan. Nah udah gitu. Bisa kenalin kita nggak kayak yang terakhir? Iya. Nggak jangan. Lu udah tua kali mungkin orangnya. Enggak. Apa seumuran lu? Lu tahu kan yang tadi gue ceritain? Siapa? Manajernya, ntar lah. Oh, dari kok? Rahasia banget. Iya. Ya maksudnya Biar penonton juga penasaran. Oh. Jangan dong. Ada giveaway-nya. Ya, ntar penonton malah gue telepon nanti manajernya gitu lagi ya kan. Dia melakukan dari mana kan? Ya kan ada dong, di nomor Oh, iya. artisnya ada Iya, itu, benar. kontak person bapak. IG. Takutnya banyak yang minta kerjaan. Yes, betul. Terus di pandemi ini boy, bagaimana? Ini udah bulan November nih, berarti kita Maret, April, Mei, Juni, Juli, 9 bulan. September, Oktober, 9 bulan. 9 bulan. Untuk mensiasati yang udah lu lakukan apa aja sampai di 9 bulan ini? Kan kita dunia lagi, dunia Iya. entertainment Gila, tenggelam dia banget. udah 4 kali ke rumah gue, kalau lo mau tahu orang bisa dah. Gue udah jual apaan aja gue. Lu semua jualnya dia? Hah? Dia semua jual ke dia? Enggak kan alhamdulillah. Soalnya dia suka coklat juga ke gue. Jadi gue barang gue dong. Gue lempar lagi gitu. Ya harus kreatif sih ya, maksudnya gini. Ini kan bisa dibilang ya kondisi kayak sekarang siapa sih yang pengen gitu. Apalagi yang kita rasain pekerjaan kita kan harus dengan crowd yang rame gitu, melibatkan banyak orang. Betul. Kayak gitu. Ya gue syukurin aja dengan adanya kayak gini, nggak cuman kita dampaknya, banyak gitu loh dampaknya itu ke semua lini gitu loh. Akhirnya kayak sekarang nih gue bisa bikin, banyak sih orang-orang yang lebih kreatif. Nah sekarang kayak gue nih live YouTube, oh lu bikin? gue live musik di YouTube. Nah dari situ Tapi gue tuh buka yang donasi. nonton oke nggak sih? Yang nonton? Lumayan. Sebenarnya sih kayak gitu, kayak kita ngamen ntar ada yang donasi, ada yang nyawer Lumayan, gitu lah. keluarga lu doang Istilahnya nonton. gitu. Iya, terus Tapi juga responnya- bagi dulu. Responnya bagus berarti, alhamdulillah ya ada. Iya, lumayan lah. Maksudnya kayak sekarang kan istri gue juga udah pinter sekarang dia jualan-jualan online. Jadi apa namanya jualan-jualan apa aja di rumah dijualin online gitu. Pantes lo kan minta beras sama gue. Iya. Berasnya dijual juga. Gue minta 3 liter kan, 2 liter jual, 1 liter masak. Tapi kan kalau boy ini lu maksudnya pelawak dan bergabung di Paski ya? Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Dan lingkup lu sekarang bareng sama Cing Abdel, Iya. kayak gitu. Nah lu bisa masuk ke dalam lingkungan itu awal mulanya gimana boy? Nah itu Ya lawak itu. Karena Dari si Api itu? dari Api, terus dari Om Gio. Oh dari Om Gio itu. Kalau lo tahu nih, lu udah kan? Nah. Nah itu kan dia orangnya apa siapa aja kenal. Iya benar. Silaturahminya luar biasa, mengenalkan ini ke ini. Nah, gue dari situ diajak ada Paski nih, gitu. Awal-awal Paski terbentuk. Nah itu gue di situ ikut kenal. Nah kalau dia Om Gio gue sih teman gue yang tadi itu manajer. Sama kenal. Iya kayak gitu. Nah dari situ baru gue ikut ngerti lawak, ngerti apa komedi lebih luas lagi lah. Nah, ini kan kemarin kita juga lagi rame soal kasusnya si Ade Londok sama Malih. Nah, lu sebagai pelawak
kan dia sempat tuh ditanya pelawak itu sebenarnya ada ilmunya. Nah kalau lu dapetin ilmu pelawak itu emang secara naluri atau lu ada yang belajar karena udah masuk pasti lu dapet ilmu-ilmu baru atau gimana? Lingkungan ya, maksudnya kayak gitu kan, gua lingkungan gua kan rata-rata anak-anak komedi lah, pelawak lah. Contohnya kayak Bang Komeng deh, Bang Komeng nggak di panggung, nggak kayak gini. Tuh dia kesehariannya ngelawak gitu loh. Kayak misalnya ngerjain dulu, kita lagi ngobrol tiba-tiba dia ngelawak, kayak gitu tuh tiap hari tuh menurut dia tuh panggung. Kayak gitu kan gue jadi ngeliat, gue lagi ngobrol tiba-tiba dia ngelawak. Tapi kamu nggak lucu sih kalau kita lagi ngobrol biasa gitu. Nah, lucu juga dong, Boy. Enggak, itu kan emang gue nggak lucu orangnya. Ada duitnya baru, itu juga belum tentu ya. Gimana cuan ya? Kalau Bang Komeng ngajarin, ya lo nulis gitu. Jadi ketika lo lawan lo ngomong Berarti apa, kalau lawak tuh ditulis juga ya? ditulis. Cuman gini sih ya, kalau komedi itu kan misteri ya. Tergantung sense humor lo. Menurut lo lucu, menurut orang belum tentu. Iya. Menurut lo nggak lucu, menurut orang lucu gitu. Nah itu emang harus dicoba gitu. Makanya kayak ada stand up, dia open mic dulu, nyoba ininya dia, materinya dia lucu apa enggak gitu. Kalau gue lihat kayak kemarin kasusnya si Mali sama Ade Londok ya, bukan masalah ngelihat junior atau senior gitu ya, tapi memang etika lo di panggung tuh harus inilah, maksudnya harus dijaga gitu loh. Kayak gitu kan ada briefingannya dulu ya katanya, kalau misalkan komedi sebelumnya itu ada briefingan. Ya lebih enak sih gitu, lo ngobrol dulu, Bang ntar gue keluarin ini ya, kayak gitu, ngobrol dulu, ntar di panggung baru. Lu pernah ketemu pelawak siapa yang menurut lu wah impian banget nih gua ketemu di dalam satu scene gitu? Siapa ya? Ketemu satu frame sama Bang Komeng? Bang Komeng. Udah dapet dikerjain apa aja? Kan orangnya jail banget, kita usil banget. Nah, kalau Bang Komeng itu gimana ya? Kalau dia tuh ngelihat orang dulu. Oh, nggak main asal. Kayak misalnya mungkin ya, kalau yang gue lihat ya kayak dia udah agak deket, baru dia hajar tuh orang. Kalau misalnya dia ngelihat dulu, kayaknya kalau mengerjain parah ya, tapi kalau ngerjain biasa mah, ya inilah udah pernah. Kalau ngerjain yang parah, kayak orang tidur dimasukin apa sih namanya? Kayak bukan biawak. Dia. Serius? Orang tidur sih itu Agus Kuya. Agus Kuya. Biji dimasukin biawak. Innalillahi. Terus akhirnya biawak yang kabur. Takut. Gitu lihat, wah. Iya, dia kabur. Gitulah. Berarti dia ngerjain nggak lihat orang dulu juga ya. Tapi memang briefing itu kalau buat para pelawak emang ada sebelum on stage. Ya nggak cuma lawak. Misalnya kita nge-MC nih, baru. Sama dia? Kayak kita nge-MC baru tandeman baru deh, minimal kan kita ngobrol. Ada ngobrol. Biar di panggung juga nggak bentrok. Mungkin yang kemarin nggak sempat duduk bareng ngobrol. Iya ngobrol aja dulu apa diobrolin. Jadi kan tahu kan dengan ngobrol kan kita tahu. Tapi aku nggak tahu tuh kasus itu. Kamu kan nggak punya TV. Iya. TV gue jual. Ada Londok sama dia nggak tahu. Jadi nggak punya TV. Iya nggak punya. Gue jual handphone baru. Handphone kan kalau keluar rumah, di rumah kan ditaruh. Etalase. Handphone pakai Mito, ada TV-nya. Iya. Itu kemana ya handphone? Kalau di Papua, handphone kamu ada TV-nya nggak ada? Handphone saya canggih ada TV-nya. Bangga dia ya. Ngomongin soal Papua, thank you loh. Ini Lisa ini pernah diundang sama Freeport ya? Oh iya Freeport. Berapa kali? Berapa kali gue kesini? Gue ikut sekali. Oh iya. Gue kalau nggak salah 7 kali. Tuh. 7 pertama. Apa rasanya MC di Freeport? Keren sih, keren banget. Jawabannya. Iya. Kayak ini. Keren lah, keren banget. Maksudnya orang tuh cuma tahu dari luar Freeport itu adalah pertambangan yang isinya ngerukin cadangan hasil bumi, ya kan? Tapi sebenarnya kalau MC di sana tuh apa yang lu ketemuin gitu loh? Banyak. Jadi kalau nemu intinya gini ya. Kalau gue yang hibur tuh siapa di sana? Ya orang Freeport. Karyawan ya. Karyawan tuh hampir ada 10.000 lah lebih. Ya 10.000, kurang dari 10.000 lah. Banyak. Dia tuh sampai punya hall ya Boy ya. Hallnya gede banget. Tapi itu baru-baru kan? Yang kita kemarin tuh? Enggak. Oh, udah lama. Terakhir tahun berapa? Ke sana? Apa sih? Gue terakhir sama Boy nih. Tahun 2000. 2015. 2015. Kok 2015? 15 belum. Abis itu gue nikah soalnya. Dari situ. Nah, diskusinya boleh nanti. 2015 ya? Jalan terus. Katanya bayarnya gede ya? Yang sedih Freeport.
Hah gede? Anjing dipotong dong. Iyalah, gila lu. Pas Dikasih gua cuma potong. 750. Lah, nih lu bayangin ya, netizen coba lu bayangin ya, nge-MC nih ya si Boy pulang bawa wafer, bawa anduk, bawa apa aja. sendok plastik. Mar, Iya. lu kan sih dari Freeport apa dari apa, Mar? Jadi di Bawa apa? report itu kita dikasih satu rumah, satu mes gitu buat kita Tapi tinggal di disiapin situ. apa-apa gitu. Lu gula, kopi segala macam udah disiapin, sama sendok-sendok segala macam gitu. Kamar Sama pulang juga kan. Sama biskuit. Pulang bawa Makanya gua tab, beli. bawa handphone, bawa tab. Dapat handphone dia. Oh, udah dapat handphone. iPad dulu, iPad. Udah dapat wafer. iPad. Iya. Ilham dapat Samsung. Gue dapat Samsung sama iPad. Oh iya. Lu dikasih satu Enggak, ya? lu dapat apa ngambil? Dikasih. Dapet. Oh, dikasih. Pokoknya gini, kalau gue cuma ceritain soal Freeport adalah Freeport itu yang gue MC ya sama Boy, itu adalah negeri di atas awan gitu. Jadi dia punya pemukiman di atas 3.000 kaki gunung. Jadi itu gunung dikeruk sama Freeport. Iya. Dikeruk, dibikin perumahan, dibikin kolam renang air panas, dibikin supermarket, apalagi dibikin hall. Udah kayak apa namanya? Kota di dalam sendiri, kota ya. di dalam Iya, Gimana lu betul. mau kemana-mana jauh? Kota di atas awan lah. Kayak kita naik bis aja itu, bisnya di besi-besiin di kawat-kawat gitu. Nah, itu karena ada itu kan lagi konflik Oh, iya. daerahnya, jadi Papua selama Merdeka perjalanannya itu. soalnya pernah katanya ada yang sempat hampir kena kan. Tembak. Jadi gitu. Karena emang di situ kan emang buat syuting PUBG kan. Tapi maksudnya kalau misalnya kita lagi aman, cuacanya kita naik heli itu karena kalau naik bus itu karena cuaca jelek. Waktu itu pernah ngerasain. Jadi Iya. Pak berarti transit di Timika. Timika, terus naik heli. Dari Timika ke si Freeport itu. Iya, cuma kalau naik heli itu cuma setengah jam kalau nggak salah nyampe. Iya. Lu juga ada waktu itu. Pulangnya gua naik heli. Pulang. Dan alhamdulillah itu pulang kita naik heli yang mana ya? Yang Chopper. Enggak yang chopper ya. Oke, gue pernah naik heli gara-gara Chopper yang gini. ini berarti ya. Berarti dia setirnya gini. Bukan dong. Beda bukan. dong. Beda itu chopper tuh apa namanya? Heli agak besar. Kan biasanya kalau di motor kan chopper gini. Iya beda. Boy nggak pernah dia. Apa? Dia nggak pernah, nggak paham. Ibu juga baru sekali. Dia mau nyambung juga bingung baru. Iya. Gue kalau pokoknya kalau Freeport itu sekalinya ngadain acara itu gila-gilaan. Dia akan bawa artis, dia akan bawa MC, dia akan itu semua satu itu. Terus kita naik pesawat khusus ke Freeport ya. Dan yang kemarin kita tuh nggak pakai IO. Langsung Oh, direct. emang dia jarang pakai IO. Iya Emang itu. orang pakai Mereka IO. tuh nggak pakai IO. Karena Jadi orang langsung di sana- direct ke Iya. Malaysia. Dan lo tau gak di sana mereka orangnya kreatif. Gue gak ngerti. Tiba-tiba nih misalnya, oke Lisa sama Boy Tembok namanya siapa, fotonya mana, kan ada di layar. Terus ini tuh siapa yang bikin? Tuh lah, kan orang tambang ya, kok dia bisa gitu. Jadi di sana itu mereka kan kerja sama tim untuk jadi IO. Gitu. Jadi emang mereka yang Berarti berpikirnya jangan cuma Freeport itu adalah pekerja orang kasar yang berat doang, Iya, tapi iya. ternyata di balik itu ada beberapa orang yang teknisi ada, Yes, orang betul. IT-nya ada, IT, iya, betul. divisi ibaratnya untuk entertainment-nya juga ada. gitu. pintar-pintar loh, pintar main band, mereka ada yang pintar MC, kita berapa Oh, kali. makanya sekarang udah pernah diajak lagi. Iya, itu Iya. efeknya itu. Gue kira, gue rasa jangan selama kita MC di, oh begini caranya. Iya. Tapi salah satu hiburan mereka ya itu acara-acara panggung gitu. Berapa belas kali sih biasanya mereka punya acara itu? Setiap bulan juga ada, kalau mereka lagi aman-aman aja, mungkin kan sekarang lagi kurang aman ya. Kayak misalnya dia kan kerja di bawah nih, di bawah apa namanya? Tapi lu pernah ke site-nya ngeliat? Waktu itu gue diajak ke atas tuh yang Oh ya, apa? semua artis, Gunung semua Jaya Jayawijaya. Apa Bukan namanya? dong, bukan. Puncak. Gunungnya Freeport, bukan Jayawijaya. Bukan Jayawijaya. Oh, gunung Sampingnya, lu gunung apa sih yang di Kartens. Bukan, gunung yang di Papua yang suka ada saljunya. Saljunya Itu gitu. Jayawijaya. Iya, makanya. Bukan, sampingnya bro kita. Tapi kita bisa lihat Jayawijaya dari Oh. atas. Iya. Pokoknya wilayah itulah. Wilayah itu. Apa Jadi- namanya? Grassberg. Grassberg. Nah, dari situ ngeliat ke si site-nya itu. Enggak. Oh, enggak Kalau kelihatan. saat itu bisa turun lagi. Gue udah pernah. Jadi di bawah itu ya, gila gue sampai amazed banget ya. Itu kan gunung. Gunung tuh kalau di luarnya kan udah dibangun lah ya gitu. Ini tuh gunung ditembusin lagi ke dalam, keruk dalamnya. Di dalam itu kantor. Ada kantor, ada masjid, ada gereja. Gue kayak wow. Lo bayangin yang kerja di situ resikonya kan. Iya. Iya. berarti. Makanya kalau ada sesuatu yang jatuh apalah gitu kan, mereka langsung dimusuhin terus ditutup dulu. Itu karena kan nggak tahu kan kalau gunung kan tiba-tiba lagi ini mereka yang kena di bawahnya gitu. Tapi itu keren banget. Freeport sebenarnya keren. Dan rata-rata sebenarnya yang kerja di Freeport tuh banyak kan orang Indonesia sih, menghidupi beberapa orang Dan gajinya juga nggak kecil katanya. Iya.
Dan oh ya, yang gue tahu dia menghidupi beberapa orang Papua juga. Iya. Kayak dia ngebangun airportnya, kan bantuin. Iya kan mereka butuh juga. Iya. Itu sih. Nah kalau tadi udah cerita-cerita yang maksudnya ibaratnya seru lah. Ya kan gue pengen ngajak lu flashback ke dulu-dulunya. Waduh, pahit. Sekarang kesedihan apa sih yang dirasain yang paling masih diingat dari perjalanan hidup lu berdua yang membuat lu akhirnya gila nih gue nggak boleh nih sampai jatuh kayak gitu lagi. Gue punya pelajaran yang akhirnya lu bisa bangkit. Kalau gue alhamdulillah ya. Dulu misalkan pernah terpuruk keluarga bla 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 akhirnya gue bisa bangkit dan gue tidak pengen itu terjadi lagi. Gue bingung kalau terpuruk banget sih enggak, tapi maksudnya cobaan-cobaan itu pasti ada lagi hidup gue gitu. Jadi kalau terpuruk banget sih enggak, cuma maksudnya cobaan-cobaan hidup dari keluarga, terus dari kerjaan. MC juga kan nggak selancar itu ya, maksudnya pernah MC nggak dibayar, udah datang ke sana pulangnya nggak dibayar, nggak bawa uang, jadi gue harus pulang, gue bingung dari Jogja gitu kan, uangnya Jakarta dulu. Gue ngapain di Jogja? MC lah, masa gue jualan celana Baju juga kan? Enggak, kalau nggak bisa pulang kan? nggak dibayar. Ini tahu tuh. Oh gini, Tiket belum dibeli juga? Belum dibeliin? belum. Nah itu kan baru-baru, jadi kayak agak. Oh gini, pertama ditelepon, iya Lisa MC ya sama Mister ini gitu adalah ya. Si partner gue itu. Banyak ini kalau ngobrol sama dia rahasianya. Enggak, partnernya, lu tahu partner gue kan gitu. Nggak usah gue sebutkan maksudnya. Tahu lah. Enggak, sekarang tinggal di mana? Ya maksudnya di mana? Terus? Ya udah gue MC lah sama dia tuh di mana nih Beb? Ya yaudah yuk cabut. Ya udah minta tiket ya. Harusnya minta tiket kan pulang pergi ya. Iya. Oh, enggak Sekalian. hati. Tau gak kenapa gue mau? Karena budgetnya lumayan. Oh, Jadi dia cepet, ingin-inginnya. Iya. Contohnya tapi nggak dibayar. Jadi dia tuh, jadi itu acaranya acara Acara udah musik. selesai? Udah, acara musik yang apa sih? Ada kotaknya. Uangnya di kotak itu loh. Oh itu bukan acara itu sebenarnya. Enggak, bukan maksudnya. Karcis, pakai karcis. Acara yang banyak kotaknya juga banyak, kadang gigi, kadang siapa kan? Fotonya kotak cuma satu kan? Iya. Ya, maksudnya dia tuh acaranya musik, terus dia beli Ada tiket. kotak. Gue bingung nih. Kalau salah nih kalau gue tamu berdua nih. Uangnya masukin ke kotak PA. Iya kan dia orang beli tiket, uangnya di kotak masukin. Apaan sih? Masih gak tahu. Maksudnya konsep acaranya Iya. Oh konsep Konser. acaranya musik, konser. outdoor. Iya. Terus pakai kotak gitu. itu. Maksudnya orang yang beli tiket uangnya masih ke kotak itu. Iya. Dulu Jadi kan- sosial, acara sosial. jadi Charity gitu. No. Itu terus kotak itu fungsinya Buat apa? Ya dia jualan tiket. Itu mau dimasukin kotak kan urusan dia, mau duit dimasukin kotak mau dilaci juga. Kotak dibawa kabur. Oh. Ini itu. Kotaknya dibawa kabur. Ya udah kotaknya dibawa kabur sama tuh orang bilangnya mau dihitung, taunya dibawa kabur. Ya udah gua nggak dapet uang. Plus Bukan, penyanyi utamanya. Tapi bukan IO itu dia. Iyo. Parah nggak tuh? Tapi itu duit kalau di Ini kotak sih pengalaman itu banget. Itu pengalaman lu yang pernah lu rasakan nggak dibayar. Kalau dari segi MC itu pengalaman, menurut gua pengalaman pahit ya. Dan pelajarannya sekarang kalau misalkan biar nggak terulang lagi. Kontrak pertama. Kontrak. Yang kedua ya emang kalau emang percaya banget gitu sama teman yang maksudnya IO yang udah kayak teman ya itu oke lah gitu. Nggak masalah harus. Nggak masalah. Ada DP sih. Kalau bisa sama DP sih menurut gue ya. Sekarang banyak MC baru yang kadang cuma berdasarkan ajakan segala macam. Nggak apa-apa kalau- tidak memperdulikan kontrak. Kalau gitu. sama orang yang baru kenal jangan mendingan. Mendingan Kalau- paling jelas ya. Iya, kalau yang baru kenal no, tapi kalau yang kayak udah lama kan ya udah gitu kayak lo Mbak Devi gitu. Kamu tahu rumah Mbak Devi di mana kan gitu. sampai rumah. Heeh. Lalu pelajaran hidup yang lu masih ingat sekarang dan tidak ingin terulang lagi apa, Boy? Ya kalau gue bilang sih pelajaran sampai sekarang Terus ada. masih gue. Tapi ya gue Yang ngeliat paling membekas buat lu? Gue tahu. apaan? Gue aja nggak tahu, bingung mau jawabnya apa. Rahasia. Kehidupan orang nggak tahu. Lu mau ceritain aib gue? Kalau gue Gue itu kan nangis gue. Kalau dulu kan ini tamu pertama gue kan dulu ada Bima. Dulu Bima tuh cerita soal dia ternyata pernah broken home sampai dia tidak bisa ketemu, sampai dia tidak bisa percaya diri untuk punya teman. Oh. Karena dia merasa dikhianati sama keluarga sendiri. Gitu. Akhirnya dia menutup diri dia coba pakai headset, tapi sebenarnya tuh headset nggak dicolokin kemana-mana. Buat menutup. Untuk omongan. menutupi dia disapa orang, ditanya orang, biar dia Depresi benar-benar sampai segitu. depresi sampai segitu.
Nah kalau lu pernah nggak mengalami hal yang sedalam itu gitu? Atau mungkin yang menurut lu, gua jangan apa deh itu lagi dalam hidup lo. Dan lu cara untuk mengembalikan kepercayaan diri lo atau mungkin lu keluar dari masalah itu gimana? Kalau gue sih lebih ke perjalanan hidup ya. Maksud gue nggak alhamdulillah sih belum Nggak pernah ada yang dapat masalah-masalah kayak gitu karena gue orangnya lebih cuek gitu. Oke. Oh, udah let it flow aja gitu. Pasrahkan diri ini. Iya, udah Makanya jalan kalau aja. gue MC sama dia bayaran dia lupa, saking cueknya dia suka lupa kan. Ini lebih ke pikun ya. Tapi gue yang gue hargai adalah proses gue gitu. Ketika gue punya handphone dulu, awal-awal gue punya handphone tuh dari duit gue sendiri gitu. Dulu zamannya T28 tuh handphone T28. Iya. Itu Samsung ya? Flip. Bukan dong, Sony Ericsson. Iya. Yang flip, yang flip. Itu rusak, gue servis sendiri. Jadi suaranya nggak ada nih. Gue buka, gue servis sendiri. Suaranya ada. Suara siapa? Layarnya nggak ada. Serius, layarnya nggak ada anjing. Terus gue servis lagi. Layarnya suaranya nggak ada. Gitu-gitu terus. Maksud gue, itu gue belajar semua dari bokap gue gitu. Apapun lo coba dulu, usaha dulu gitu. Coba dulu, nggak usah langsung nyeper duit gede buat apa yang lo pengenin gitu. Jadi kayak misalnya ada nih rusak nih, benerin dulu coba gitu. Kalau misalnya udah masih bisa, ya udah lo pakai. Gitu. Nah, itu lebih ke pelajaran hidup gue gitu. Sama gue juga pelajaran. Jadi sampai sekarang tuh gue masih menghargai pesan itu gitu. Akhirnya sampai sekarang gue bisa beli handphone T29 gitu kan. Sekarang kita bisa benerin emang ya? Apanya? Ini Kalau beneran. rusak itu, ya silakan dihubungin. Berarti gila juga ya gue. Maksud gue hidupnya sangat sederhana itu pemikirannya. Ketika ada sesuatu yang baru atau mungkin sesuatu yang lu punya itu rusak dan kenapa-napa, lu jangan begitu gampang ngelupain. Tapi lu perbaiki dulu, lu cari dulu, kalau udah nggak bisa baru. Nah, ya itu karena kondisi dari dulu kan juga karena gue beli handphone sendiri, pengen beli lagi nggak ada duit kan. Akhirnya gue belajar dari situ, gue coba buka servis segala macam. Nah itu ilmu sedikit ilmu lah yang gue bisa ambil gitu. Jadi sampai sekarang ya udah, gue misalnya kayak ada sesuatu yang perlu gue perbaikin, gue coba dulu nih, gue. Tapi katanya kalau ada Makanya gue dulu manggil almarhum bokap gue MacGyver. Karena kan dulu lo tau tuh kan film MacGyver. Iya. Apaan aja diangkat. Iya benar. Gitu. Lebih ke situ Ngomongin sih. soal bokap, gue jadi ingat sebenarnya salah satu yang bikin gue bisa jadi maksudnya ya presenter dan segala macam itu bokap gue juga. Jadi bokap gue tuh suka gini, Sah, tuh teman kamu bisa MC di situ. Oh akhirnya ada dorongan itu dari. Iya, suka gitu tuh nggak kayak gitu. Gue digituin ngerasa, masa dia bisa gue enggak ya? Pas bokap lo ngeliat gue kan? Pas bokap lo ngeliat gue kan? Iya, ngeliat gue banget, kok bisa, tuh dia aja bisa melawak. Itu kata dia. Makanya gue sering ngajakin lu ketemuan bro, biar gue belajar gitu. Oh iya. Begitu, jadi salah satu dorongan bokap gue juga kayak misalnya nonton Jejak Petualang. San, tuh keren tuh cewek bisa kemana-mana, kamu gak bisa tuh jadi kayak gitu. Tapi justru dulu sempat jadi host keliling jalan-jalan. Iya, justru itu akhirnya jadi. Gue buktiin bahwa oke, nantangin lo, oke gitu. Tapi mungkin ibaratnya orang tua itu pengen melihat anaknya punya challenge baru, pengen melihat mungkin di TV atau segala macam, akhirnya kesampean gitu. Sampai enggak, gue jadi begitu dia gituin, oh iya juga ya, oke. Ya udah mulai deh tuh casting ditolak segala macam, itu udah terlalui lah. Gitu, malah justru sekarang lo didukung ya? Banget ya karena udah ngeliat hasilnya, maksudnya lo harus buktiin dulu gitu. Harus buktiin dulu, bener. Tapi itulah, ya sama bokap lah ya. Nah sekarang lo nih ya, maksudnya udah punya anak nih, lo begitu gak ke anak lo? Kayak misalnya nanti anak lo pengen masuk ke kalau gue dukung apapun keinginan, yakin lo? Iya. Lo gitu juga? Kalau gue sih sebenarnya lebih membebaskan anak gue mau apa, nggak terlalu apa ini nggak boleh gitu. Yang penting tetap sesuai aturan. Gue nggak tahu ya sekarang gue tuh mungkin karena terlalu banyak udah dengerin pandangan orang cara ngerawat anak, ada anak. Terus gue punya temen di Bandung yang apa-apa cerita dan dijawab dengan hal agama. Ada di YouTube gue yang Adit Topu namanya, di tiap Pradana. Gue apa-apa cerita sama dia dan alhamdulillah jawaban dia itu selalu dikaitkan sama ayat-ayat Al-Quran. Makanya gue setiap anak gue, udah lu jangan paksain, biarin aja dia apa adanya gitu. Karena si anak ini ketika lo coba arahin dan coba lo paksa, kadang bukan hobi dia di situ. Gitu. Makanya kalau sekarang buat anak kalau mau main dia mau main apa aja boleh. Yang penting lu tidak kita kontrol kan. Yang penting lu tidak melanggar
tidak melanggar yang salah gitu. Yang salah kita kasih tahu, walaupun dengan cumitan. Iya apa-apa. Itu kan ngajarin anak kan. Iya. Betul, gue juga gitu kok. Maksudnya gue belajar dari yang gue kemarin-kemarin didikan bokap, maksudnya nggak salah ya didikan bokap nyokap gue, cuma maksudnya melihat sekarang kayaknya anak-anak sekarang tuh harusnya bisa jadi teman juga kan buat kita. Jadi kayaknya gue lebih ke anak-anak gue, ya udah maunya apa ya kita arahin aja ke situ. Makanya ada yang bilang enakan jadi anak orang kaya daripada orang kaya. Karena kalau jadi anak orang kaya tinggal begini kan. Kalau jadi orang kaya ya lo kerja. Ada usahanya. Ada usahanya. Tapi kalau misalkan di dalam karir yang sekarang berarti sudah berkarir berapa lama? Gue 2009 ya, sekarang tahun berapa sih bro? Berarti 11 tahun. Iya, 11 Kalau gue berarti 15 tahun. Yang menurut lu masih lu inget adalah maksudnya ada mungkin event atau apa pencapaian menurut lu yang paling tinggi? Gue bisa nge-MC Sound Adrenalin. Sound Adrenalin. Itu gue bisa gini, menurut mereka, padahal gue sih rasanya enggak ya. Menurut IO-nya gue setara dengan host-hostnya itu pada saat itu. Padahal hostnya itu udah anak-anak radio yang keren, udah di TV gitu. Soalnya dia bilang gini, pokoknya yang MC di sini, yang bisa MC di situ, kalau nggak salah ya, ini kalau gue nggak salah ingat, bisa MC di situ adalah yang sudah pernah tampil di TV, eksis. Ya. Gue berarti mereka melihat lo. Gitu. Oke, pencapaian lu itu yang berasa. Sama, iya itu sih. Ya, itu. Kalau lu boy, pencapaian lu selama dalam berkarir atau mungkin justru ada yang belum kecapai? Kalau pencapaian gue saat ini ya, gue udah satu frame sama yang gue pengen tuh kayak komen. Oh iya. Istilahnya gue bisa masuk ke dunia TV lah, TV dan komedi gitu. Banyak lah orang yang berbondong, walaupun bayarannya ya alhamdulillah, maksudnya nggak langsung gitu kan. Orang lihat kan enak kan, orang lihat bayaran gede, bisa ya semua ada perhitungannya lah gitu kan. Saat itu baru gue ngerasa, oh banyak orang yang pengen di sini, tapi gue alhamdulillah ada di sini gitu. Itu pencapaian gue yang gue ngerasa semua orang tuh pengen gitu di dunia kayak gue, dan alhamdulillah gue sekarang di sini walaupun kita nggak ngomongin masalah materi ya, tapi ketika gue ada di titik itu bukan berarti gue udah sampai ke atas, maksudnya minimal gue udah ada di tempat orang yang pengen semua orang tuh pengen di situ ke apa di dunia entertain ya, pengen di situ. Ya gue juga kalau di dunia TV-nya gue ya, kalau di dunia iklannya gue pencapaian paling besar jadi peran utamanya. Apa judulnya dulu yang namaku tertulis di batu nisan? Mati. Itu mati bah. Mati. Gitu kalau iklan. Soalnya gini, gue pernah main iklan, kan main iklan gak langsung jadi ini kan pemain utama. Nah itu pas main iklan, jadi antara pemain utama sama kita tuh sebetulnya feature ya gitu. Itunya tuh akan makannya beda. Kalau gue makan nasi kotak gitu ya. Kalau yang pemeran utamanya akan makanan yang buffet itu. Udah disiapin gitu. Gue cuma ngomong gini ya, gue lagi makan gitu ya. Gue cuma bilang, kapan gue kayak si cewek itu ya gitu. Ucapan ya. Tiba-tiba suatu ketika gue dapat jebret, gue lagi syuting, gue yang diambil take gitu, mereka di depan gue lagi pada makan nasi kotak. Itu apa iklan apa yang lo dapet? Oskadon. Gue dapat 2 iklan yang gue jadi peran utama, itu Oskadon sama Kispring. Itu dunia. Malah, ya itulah. Apa rasanya sih jadi model iklan? Gede bro. Apanya? Bayaran. Ya maksudnya kadang kan orang, kalau gue sih dulu pengen. Lu tangan aja nih, tangan lo kayak gue di Kispring kan tangan gue begini aja dibayar. Iya maksudnya apa rasanya sih lu jadi model iklan gitu? Apa rasanya? Dikenal orang. Oh, kalau gue bangga sih. Maksudnya kalau lagi kemana-mana, gue lagi makan, ya ada iklan gue gitu. Pasti ada gitunya. Sama lah, kayak dulu gue bawain. Oh ya, gue juga salah satunya bawain acara jalan-jalan di Metro. Kan itu hari Minggu jam 10 pagi. Dulu ya. Sekarang lebih ngurus anak ya. Iya. Sun, semoga ya. Amin. Jadi dulu enak aja gitu tiap hari Minggu. Misalnya teman-teman gue lagi ngapa, lagi nongkrong hari Minggu, teman-teman kita lagi di mana ya bisa nonton gue gitu. Sampai gue pernah MC gitu ya di salah satu brand, di salah satu brand lah. Terus dia lagi muter TV yang bisa nonton YouTube gitu. Terus tiba-tiba nyetel gue gitu, dan dia nggak sadar kalau itu lo. Oh iya itu saya Pak. Oh ya ampun, ya udah akhirnya jadi pada nonton itu semua. Lu apa ya? Lu bikin apa YouTube? Lu ada YouTube? Enggak, si program itu ada di YouTube gitu. Jangan bikin YouTube, ini kan berbeda. Oh iya. Tuh, gitulah. Ya kalau gua
di situ. Dan lumayan banyak yang pansos sih di saat itu. Dulu ya. Pengaruh ya pansos sama Oh iya loh. pengaruh ya. Maksudnya ya mendekati ala-ala lah gimana sih gitu. Ya tapi Terus ya sekarang sih kita ya bersyukur aja ya. Maksudnya bersyukur, banyak benar. banyak orang yang pengen Ada di posisi kita. ada di posisi tapi kita gitu sedihnya maksudnya. bro, gue bisa kayak gitu dibilangnya gue harus ya begitu dulu sama orang. Wajar kalau misalkan cewek di dunia entertain itu ketika sukses pasti banyak yang beranggapan Apalagi ke pasti Freeport, para MC. pasti udah simpenan lah, kita kayak gitu-gitu. Dia bilangnya, sih kan bisa itu dulu baru begitu. Gitu. Ya namanya juga mulut netizen. Iya, ya begitulah. Dulu disangka gay gua. Padahal kan Iya. aslinya Emang. Enggak. nggak anaknya ada Cuma empat. pacar lo doang yang gay kan? Cuma pacar lo doang yang gay. Gua enggak. Pacar gua berarti gua gay kan. Tapi kalau misalkan akhir-akhir ini gua pengen tahu doa-doa yang sering lu panjatkan gitu, yang sering lu ucap, lu minta apa sih? Di kondisi seperti ini mungkin Wah, lu doa yang lu sering lu panjatkan. minta rezeki dilancarkan ya Allah. Enggak, maksud gue yang lebih rinci lah. Oh, gitu. lebih rinci. Doa-doa yang misalkan mungkin lu lagi pengen apa gitu. Kadang kan orang kalau gue bisa, kalau gue doa akhirnya gara-gara oh dia doain itu, kenapa gue tidak berdoa yang sama? Karena gue udah ngerasain ya, maksudnya gimana mukjizat dari doa. Gue udah yakin banget dengan doa itu. Karena dulu gue sebelum pacaran ya, belum nikah lagi bahkan, belum pacaran sama istri gue berdoa ya Allah, entengkanlah jodohku. Alhamdulillah istri gue sekarang berarti cuma 35. Enteng kok katanya. Jadi gue tahu gitu, maksudnya kekuatan doa itu ya lo kapan dulu harus doa gitu. Kesel ya? Gue kira Kita tutup aja guys. Gue kira beda. Nggak ada pertanyaan lagi. Doa yang sekarang akhir-akhir ini sering lu minta. Kalau gue gini ya, karena Takutnya doa dari omongan lu itu ternyata gue, oh iya ya, gue juga perlu meminta doa yang lu panjatkan juga gitu. kalau gue gini, kalau gue cuma bisa ngasih tips gini sih sebenarnya. Kalau mau doa tuh harus spesifik, gitu menurut gue. Iya. Ya apa yang lu lagi minta sekarang? Kalau gue sekarang jujur, gue minta doa biar bisnis gue yang daging ini lancar. Oh, itu. Apa sih Gue isinya? mintanya viral, daging nih, Iya. daging nih. Nanti gue tulis di Steak Sufi pertama online handle. Nanti di Instagram gue mention. Terus teman-teman gue mintanya gretok gitu. Gue beli. Ini gue beli gue. Mukanya lihat. Enggak bercanda. Nah, teman-teman gue keren banget pada beli semua. Yang bercanda apa usaha lo apa? Ya enggak lah. Bener kan usahanya? Parah. Lu lagi memanjatkan doa apa yang sering lu minta sekarang? Jujur ya, kalau misalnya ya kayak Cicilan corona ini mobil. hilang, maksudnya kayak corona hilang, kerjaan lancar, rezeki lancar itu Pasti maksudnya semua orang. udah semua orang lah. Tahu. Tapi akhir-akhir ini gue jujur 2 minggu ke 3 minggu gue mimpi gue meninggal. Serius, dan gue mikir nih, anjir apaan yang udah gue siapin buat Oh jadi langsung gue di akhirat gue ngerasain gitu. Ntar gue kalau udah meninggal, tiba-tiba gue apa? Mata gue melek, terus yang gue lihat apa gitu. Gue ngerasa kayak gitu loh. Berapa hari ini, anjir gue mikir aja. Ketika gue ngeliat orang meninggal, terus yang dia rasain tuh pas Apa? mati, pas dia melek apa yang dia Apaan lihat? yang dilihat? Terus kesehariannya tuh apa? Iya. Gitu, dia ngeliat apa? Dia tuh ngerasain kayak gitu. Sekarang enggak gitu, gue ketakutan gue sampai ke situ. Jadi makanya doa yang lagi sering gue panjatin ya gue minta ampun gitu. Gue minta ampuni dosa gue, tiba-tiba Iya benar. gue meninggal di saat sekarang gue belum siap gitu sih. Betul. Maksudnya kalau kayak rezeki ya semua orang pasti pengen corona ini hilang, pengen Yes. kerjaan lancar lagi ya udah pasti semua orang doa lah kayak gitu. Tapi saat ini yang lagi gue panjatin yang pergi sering ya gue minta ampun lah udah. Apa lagi? Pohon apa aja lu panjatin? Pinang lah ya. Karena turun-naik-turunnya enak. Itu tahu tiba-tiba gue ada itu, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue harus menanyakan itu kalau berdua, ternyata gue bisa mendengar ini kan. Yes. Akhirnya ada hikmahnya dari jawaban itu ke Iya, sama orang benar. yang dengar. Mungkin yang lupa apa segala macam bisa Ya, itu lah. nyatu. Karena ya tujuan kita hidup adalah akhirat Ya. itu. Mikir-mikir gitu. Kan panjang tuh sekarang. Pertanyaan terakhir, pertanyaan Yes. pamungkas yang selalu gue tanyain. 3 hal yang lu paling syukuri selama lu hidup selama ini. Yang paling hal yang menurut lu paling lu ingat, aduh alhamdulillah gue bisa punya barang ini bla 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 apa-apa. Boleh spesifik, boleh umum di luar soal orang tua. Apa 3 hal yang paling lu syukuri? Coba lu dulu boy. Lah, Gue lagi mikir nih apa nih? Nggak apa-apa, ambil mikir. Hah? Sambil mikir aja. Ya paling diedit semua. Apa ya?
Yang pertama, yang Suami. paling gue syukurin pasti ya dapat suami yang luar biasa support, baik gitu ya, terus bisa jadi teman gitu. Yang kedua anak sih, gila banget itu, luar biasa. Dikasih karunia anak. Iya, gue kadang-kadang ngeliat anak gue tuh itu spesifik doa. Jadi tuh gue hamil, ini buat teman-teman yang lagi hamil juga ya. Waktu gue hamil, gue pasang foto bayi bule di depan meja makan. Jadi setiap gue minum air putih, gue elus-elus sambil gue bilang, ya Allah, semoga anak saya kayak gitu. Kayak siapa? Kayak siapa? Ya kayak tuh anak bule. Lahirnya anak gue si Sean yang kemana-mana kalau gue pergi pasti nanya lakinya bule ya gitu. Iya. Itu. Tapi pasti anaknya juga pengen ibunya bule lah. Kok pas dia keluar, lah kok Iya, maksudnya pas di perut tuh si anaknya mudah-mudahan ibu gue gitu. ternyata lebih cantik dari bule. Oh, jangan gitu. Yang ketiga tadi suami, anak. Yang ketiga yang gue paling bersyukur adalah saat ini di saat ya pada saat gue muda dan gue dikelilingi dengan orang-orang yang banyak yang aneh-aneh gitu ya, alhamdulillah sampai detik ini hidup gue ya stay aja gitu dengan baik-baik. Padahal cobaannya banyak. Selalu dijaga gitu yes, ya. Itu cobaannya luar biasa lah waktu gue muda itu aja. Perempuan di dunia entertain itu nggak Yes, gampang. luar biasa. Godaannya luar biasa. Makanya kemarin suami gue ikut kan ketemu sama teman gue yang ngajakin gue MC. Dia juga bilang bahwa ya semua kerjanya cuma kerja doang gitu. Jadi gue bilang maksudnya kerjaannya mau kerja doang. maksudnya emang orangnya nggak macam-macam. Gitu. Kalau kerjaan tuh kerja gitu Iya, ya. dan kalau misalnya ada yang gitu-gitu, ya gue emang cuma ngejagain gitu loh, gitu. Padahal depan gue banyak lah segala macam. Kalau gue mau masuk situ ya bisa. Tapi Cuma gue dianya nggak mau. nggak mau. Bukan dia aja ya. Orang Dia ini ya. nggak mau, bener-bener. Ya gitu lah. Bersyukurnya itu. Iya. 3 hal. Kalau lu Boy, 3 hal apa yang disyukuri dalam sudah menjalani hidup ini selama 30-an tahun? Keluarga boleh. Di luar keluarga. Kalau keluarga gue yakin semua bersyukur dengan orang tua, keluarga. Kalau gue dengan keyakinan gue gitu. Yang pertama, keyakinan gue yakin nih suatu saat gue bisa punya ini, suatu saat gue bisa kayak ini, suatu saat gue bisa mencapai ini. Nah itu keyakinan itu yang yakin, Percaya diri, yakin gue dengan. Tapi gue santai, maksudnya gak terlalu yang nego-nego. Bisa nih, ntar suatu saat gue kayak gini deh. Tapi dengan tahapan proses. Ya betul. Ya Dari alhamdulillah. instan kok. Instan kan lo apa juga lo ini. Bayar orang dalam. Itu sih. Yang kedua? Yang kedua istri kali ya. Iyalah. Gue sampai sekarang Best tuh istrinya dia. jarang berantem sama istri gue. Ya nggak tahu ya kenapa ya, maksud gue juga nggak mau selalu neken istri gue harus kayak gini, neken istri gue gini. Dia pun juga gitu kayak gue. Jadi ya udah imbang aja gitu. Jadi gue jarang berantem gitu. Yang ketiga? Yang ketiga ya muka gue kali ya, maksudnya gampang dijual. Bersyukur banget lo. Oh iya, maksudnya ini bersyukur dikasih muka yang saat ini. Ya itu fisik. Walaupun misalkan di sana jauh yang lebih banyak, yang lebih keren apa segala macam, tapi lu bersyukur dengan keadaan yang lu dikasih sekarang sama Tuhan. Betul, lengkap ya. Ini jadi serius ya, walaupun mukanya padahal gue tadi bercanda ya. Tapi benar dong bro ya, bersyukur. Iya maksudnya ya bersyukur lah. Bersyukur lah, ya nggak terlalu ganteng-ganteng ya bersyukur kan lu nggak terlalu ganteng banget ya lu bersyukur. Iya iya. Ya hal yang ketiga itu pekerjaan gue sih. Oke. Ya pekerjaan gue Yang mungkin banyak orang yang stres dengan kerjaannya. Mungkin gue nggak tahu ya kalau misalnya gue di kantor kerja di kantor seperti apa nih. Kamu pernah ngalamin kerja kantoran? Enggak. Oh enggak. Itu doang gue bagian pembukuan di studio band. Itu juga maksudnya nggak jauh dari dunia entertainment kan. Nah sekarang ya udah, gue di pekerjaan gue kayak bisa ketemu lu, bisa ketawa, bisa. Jadi bersyukur dikasih jalan di dunia ini kerjanya kayak gini. Di luar materi ya, maksudnya kita nggak berbicara materi banyak atau dikit, sama lah, tergantung orang gimana cara ngabisin duitnya gitu kan. Kalau sekarang ya bahagia aja gitu di dunia gue sekarang. Kita bisa ketawa-tawa, Bisa gitu ketawa. ya. Walaupun hati perih gitu ya. Iya. Banyak kan orang yang di rumah ada masalah tapi ketika ketemu sama teman jadi bisa ketawa. Kalau lu apa dong? Oh, udah. Kita nggak tahu dong. Ya lu bikin acara sendiri soal gue. Iya. Iya benar-benar. Ini udah 2 jam ini. 49 menit. Terima kasih banyak Lisa sama Yes. juga Boy. Tapi Sama-sama. ada yang mau sampaikan untuk anak MC baru?
sebagai MC. Kalau misalkan lu sebagai ustazah, gue tanya juga sebagai ustazah. Sebagai MC buat temen-temen yang baru, gini ya, maksudnya banyak nih menurut gue temen-temen MC baru, terus kayak jangan maksa lah. Jangan terlalu memaksakan. Yes, jangan memaksakan kehendak yang sebenarnya lu belum mampu gitu. Itu aja gitu. Jadi kalau misalnya mampunya sekian, ya sekian aja gitu. Karena kan lu udah kerja keras gitu untuk mencapai titik menjadi seorang MC juga kan pasti banyak perjuangannya. Jadi kalau apa yang udah lu dapetin, kalau bisa jangan terlalu jor-joran gitu. Jangan maksa. Kalau bisa ya nggak apa-apa gitu aja sih. Kalau gue Bingung gak? Enggak. Bingung. Enggak jadi. Lu Boy, ada pesannya buat anak-anak MC baru Boy? MC baru ya. Atau pelawak-pelawak baru deh? Janganlah pelawak. Ya selamat kalian sudah masuk ke dunia seperti kita gitu ya. proses gue. Ya harus dijaga lah etika, itu yang penting. Etika. Lo dimanapun kita harus jaga etika, jangan sampai lo ngelupain orang gitu ya. Pokoknya dijaga etika, banyak belajar gitu. Ini salah satunya belajar apa? Terima kasih banyak yang udah nonton cerita barengan sama Lisa dan Boy ini. Kenapa gue satukan mereka dalam satu wawancara? Karena mereka ini sering barengan. Jadi kebanyakan tadi Sebelum corona ya. Sering kelihatan kan obrol mereka tuh kompak banget. Makanya dari cerita mereka berdua, semoga bisa banyak hal pesan Amin. Kayak tadi ceritanya Boy, ceritanya Lisa, pesan-pesan yang positif mungkin bisa disalurkan lagi ke teman-teman yang lain. Amin. Semoga acara ini mendatangkan banyak keberkahan. Amin. Semoga kita semua sehat ya. Amin. Iya. Corona cepat selesai. Amin. Apalagi Kerjaan stabil lagi. Yes, Amin. gitu. Dan kita bisa berbagi kerjaan ke semua teman-teman kita. Amin. sampai ketemu lagi di Wahmen Wah Wawancara temen. Dadah.